Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan tutorial PPA untuk ujian akhir semester mata kuliah Statistika Multivariat tahun 2023-2024. Untuk UAS Statistika Multivariat terdiri dari 3 soal, yang masing-masing soalnya terdiri dari beberapa pertanyaan. Langsung saja kita ke nomor 1. Telah dilakukan pengamatan ukuran panjang X1 dan lebar X2 kepala anak laki-laki pertama dan panjang Y1 dan lebar Y2 kepala anak laki-laki kedua yang diperoleh dari 25 keluarga. Tujuannya akan dilakukan analisis korelasional melalui korelasi kanonik. Dari hasil perhitungan sudah diperoleh matriks covariance sebagai berikut ini. Untuk pertanyaan bagian A, asumsi apa yang harus dipenuhi dalam analisis korelasi kanonik? Dalam analisis korelasi kanonik, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah linier. Asumsi linier ini maksudnya ialah variabel-variabel yang dalam analisisnya itu harus berhubungan linier. Kemudian yang kedua, variabelnya berdistribusi normal multivariat, tidak ada multikolinearitas, dan skala pengukuran paling sedikit interval. Untuk pertanyaan bagian B, tentukan matriks korelasi yang akan digunakan sebagai matriks input. Untuk menentukan matriks input, yang mana itu adalah matriks korelasi, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini. Rij sama dengan sigma Ij dibagi akar sigma Ii dikali akar sigma Jj. Sigma ini dilihat dari matriks covariance yang sudah diketahui pada soal. Yang mana jika sigma indeks 1 kemudian indeks J, ini artinya adalah untuk yang I ini adalah baris, J ini adalah kolom. Nah, yang pertama kita coba nilai korelasi dari baris pertama dan kolom pertama, yang mana rumusnya adalah sigma 11 dibagi akar sigma 11 dikali akar sigma 11. Untuk nilai korelasi dari matriks korelasi baris pertama, kolom pertama, itu nilainya diperoleh 1. Kemudian kita lanjutkan menghitung korelasi untuk baris ke-1, kolom kedua. Yang mana rumusnya itu sigma 12 dibagi akar sigma 11 dikali akar sigma 22. Untuk nilai dari sigma 12, ini kita bisa melihat dari matriks covariance baris ke-1, kolom kedua, yaitu 52,862. Kemudian untuk yang bagian sigma 11, kita bisa lihat nilai dari baris pertama, kolom pertama, yaitu sebesar 95,293. Yang ini, kemudian untuk nilai sigma 22, kita bisa melihat dari matriks covariance untuk baris kedua, kolom kedua, kolom kedua, yaitu 54,360. Nah, ini kita hitung dan diperoleh korelasi untuk baris pertama kolom kedua, yaitu sebesar 0,735. Nah, selanjutnya kita menghitung korelasi untuk baris pertama kolom ketiga. Dengan cara yang sama, diperoleh nilai korelasi dari baris pertama kolom ketiga matriks korelasi, yaitu sebesar 0,711. Untuk rumusnya masih sama, ini di sini kita hanya tinggal menyesuaikan nilai indeks I dan indeks J-nya. Yang mana tadi sudah disebutkan, kalau I itu merupakan baris dan J itu kolom. Nah, tadi kita sudah menghitung korelasi baris pertama kolom pertama, korelasi baris ke-1 kolom kedua, dan korelasi baris 1 kolom ketiga. Selanjutnya kita menghitung korelasi untuk baris pertama, kolom keempat. Dengan cara yang sama,
Dengan penyesuaian indeks di dalam rumus, diperoleh korelasi baris pertama kolom keempat yaitu sebesar 0,704. Selanjutnya, untuk nilai korelasi baris kedua kolom ke-1 dari matriks korelasi ini diperoleh sebesar 0,3735. Untuk nilai korelasi baris kedua kolom kedua diperoleh yaitu 1. Kemudian dengan cara yang sama, nilai korelasi dari baris kedua kolom ketiga yaitu sebesar 0,693. Selanjutnya, untuk nilai korelasi baris kedua kolom keempat yaitu diperoleh sebesar 0,309. Untuk nilai korelasi baris ketiga kolom ke-1, dengan rumus sigma 31 dibagi akar sigma 33 dikali akar sigma 11 yaitu sebesar 0,711. Selanjutnya, untuk nilai korelasi baris ketiga kolom kedua, diperoleh sebesar 0,693, dan untuk nilai korelasi dari baris ketiga kolom ketiga diperoleh yaitu 1. Nah, selanjutnya, nilai korelasi baris ketiga kolom keempat diperoleh sebesar 0,839. Nah, dengan cara yang sama, kita menghitung nilai korelasi untuk baris keempat dari keempat kolom. Untuk nilai korelasi baris keempat kolom ke-1 dengan rumus sebagai berikut, diperoleh nilai 0,704. Kemudian selanjutnya nilai korelasi untuk baris keempat kolom kedua itu diperoleh sebesar 0,709. Kemudian nilai korelasi untuk baris keempat kolom ketiga pada matriks korelasi diperoleh sebesar 0,839. Dan yang terakhir yaitu nilai korelasi baris keempat kolom keempat dengan rumus sigma 44 dibagi akar sigma 44 dikali akar sigma 44. Ini nilainya 1. Nah, sekali lagi, untuk nilai sigma dalam rumus ini, teman-teman bisa melihat dari matriks covariance yang telah diketahui di soal. Yang mana kalau di sini sigma 44 artinya nilai baris keempat kolom keempat pada matriks covariance. Nilai baris keempat kolom keempat, berarti yang ini. Ini adalah sigma 44. Dimasukkan ke rumus, kemudian dilakukan perhitungan dan diperoleh nilai dari korelasinya. Nah, dari perhitungan tadi, nilai korelasi untuk setiap matriks korelasi itu diperoleh sebagai berikut ini. Jadi, nilai-nilai korelasi yang sudah dihitung tadi, kita gabungkan ke dalam bentuk matriks korelasi. Kita tinggal sesuaikan saja kalau misalnya di sini R11 berarti artinya nilai dari baris ke-1 kolom ke-1 berarti kita masukkan ke sini, dan yang lain-lain tinggal disesuaikan sesuai dengan baris dan kolomnya. Jadi dari soal bagian B sudah kita bentuk matriks korelasi yaitu sebagai berikut ini. Selanjutnya soal bagian C. Pada soal sudah diketahui nilai eigenvalue dan eigenvector dari matriks tersebut. Nah, ini sudah diketahui untuk nilai eigen dan eigenvektornya, dan kita diminta untuk melengkapi tabel. Nah, yang mana tabel ini bisa kita peroleh dengan menggunakan bentuk hubungan A dan B melalui B sama dengan inverse dari RYY dikali RYX dikali A dibagi R. Nah, dengan menghitung rumus ini, menggunakan rumus ini, diketahui isi daripada tabel tersebut yaitu sebagai berikut ini.
Untuk nilai matriks B-nya yaitu min 0,683, min 0,709, min 0,3 min 0,731, dan 0,705. Dan nilai daripada R-nya yaitu untuk B1 sebesar 0,622, dan nilai R kuadrat untuk B2 yaitu sebesar 0,003. Selanjutnya soal bagian D, berapa korelasi kanonik pertama dan kedua? Untuk korelasi kanonik, itu kita bisa melihat dari nilai R, yang mana R itu merupakan akar dari R kuadrat yang sudah diketahui pada soal sebelumnya. Untuk korelasi kanonik pertama, yaitu R1, ini sama dengan akar dari R kuadrat untuk B1, yaitu sebesar 0,622. Jadi diperoleh korelasi kanonik pertama yaitu sebesar 0,789. Sedangkan untuk korelasi kanonik kedua atau R2, itu diperoleh dari akar 0,003 yaitu sebesar 0,056. Nah, nilai-nilai ini teman-teman bisa melihat daripada nilai R kuadrat yang ada di sini, matriks B, atau nilai R kuadrat pada matriks A, yang ini, yang sudah diketahui pada soal. Karena baik dari yang A ataupun B itu nilai R kuadratnya sama. Nah, selanjutnya yang bagian E. Hasil pengujian keberartian korelasi kanonik diringkas sebagai berikut. Berikan kesimpulan terhadap hasil uji di atas. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk parameter yang diuji, yaitu ρ 1 dan ρ 2, p-value-nya sebesar 0,000, yang mana artinya H0 ditolak, atau variabelnya, atau variabel, atau nilai korelasinya itu signifikan. Sedangkan untuk korelasi 2, itu nilai p-value-nya lebih besar daripada alpha, yang artinya terima H0, atau korelasi kedua ini tidak signifikan. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, korelasi kanonik pertama signifikan, sedangkan korelasi kanonik kedua tidak signifikan. Maka, cukup menggunakan korelasi kanonik pertama untuk menjelaskan hubungan di antara X1, X2, Y1, dan Y2. Jadi itu untuk jawaban dari beberapa pertanyaan pada nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya yaitu, telah dilakukan pengamatan ukuran panjang tulang lengan untuk 20 anak laki-laki yang dicatat pada usia 8 tahun, X1, 8,5 tahun sebagai variabel X2, 9 tahun sebagai variabel X3, dan 9,5 tahun sebagai variabel X4. Dari data tersebut diperoleh matriks covariance sebagai berikut. Nah, untuk di sini tidak diketahui matriks covariance-nya. Akan dilakukan analisis komponen utama dengan matriks korelasi sebagai input. Jadi untuk nomor 2 ini kita tidak melakukan perhitungan menggunakan matriks variance covariance, melainkan menggunakan matriks korelasi sebagai input. Untuk pertanyaan bagian A, yaitu lengkapi tabel berikut, kita diminta untuk melengkapi tabel yang ada pada soal, di mana kita diminta untuk melengkapi agent value dari komponen utama Y2, kemudian nilai proporsi dan proporsi kumulatif keempat komponen utama. Langsung saja kita melakukan perhitungan untuk kelengkapan tabel. Nah, yang pertama, di sini kita akan mencoba melengkapi tabel bagian agent value untuk komponen utama Y2. Nah, ini dapat kita peroleh agent value Y2 atau lambda 2 ini dengan cara mengurangkan jumlah daripada agent value keempat komponen utama dikurang lambda 1 ditambah lambda 3 ditambah lambda 4. Kenapa di sini 4?
Karena variabel yang kita gunakan dalam analisis ini yaitu sebanyak 4 variabel. Yang mana kalau misalnya kita jumlahkan semua agent value, keempat agent value yang ini, itu hasilnya akan 4. Jadi untuk memperoleh nilai agent value yang Y2, kita hanya perlu menjumlahkan nilai agent value yang pertama, agent value ketiga, agent value keempat, kemudian nilai itu dikurangkan gitu. Yang mana jumlah keempat agent value itu 4, dikurangkan nilai agent value yang diketahui pada soal. Sehingga sama dengan 4 dikurang penjumlahan dari 3,6961 ditambah 0,0321 ditambah 0,0168. Nah, ini diperoleh lambda 2 atau agent value untuk Y2 yaitu sebesar 0,255. Setelah kita mengetahui agent value untuk Y2, kita selanjutnya menghitung proporsinya. Untuk proporsi daripada Y1, Y2, Y3, dan Y4, kita dapat peroleh dari rumus lambda I dibagi sigma lambda I. Untuk proporsi Y1, itu rumusnya sama dengan lambda 1 dibagi penjumlahan dari nilai lambdanya. Yang mana untuk lambda 1, dari soal sudah diketahui yaitu sebesar 3,6961. Jadi di sini kita masukkan saja nilainya 3,6961 dibagi jumlah dari seluruh agent value atau lambda yaitu 4. Jadi 3,6961 dibagi 4 yaitu sebesar 0,924. Jadi proporsi untuk komponen utama Y1 ini yaitu sebesar 0,924. Selanjutnya untuk proporsi Y2 itu sama dengan lambda 2 dibagi dengan jumlah dari lambdanya. Sama dengan 0,255 yang tadi kita peroleh dari ini dibagi 4. Itu sama dengan 0,064. Jadi proporsi Y2 itu sebesar 0,064. Sedangkan untuk proporsi Y3 itu lambda 3 dibagi jumlah dari keseluruhan agent value diperoleh proporsi Y3 sebesar 0,008. Kemudian untuk proporsi Y4 itu sama dengan lambda 4 dibagi penjumlahan dari seluruh nilai eigen value atau penjumlahan dari semua nilai lambdanya. Yaitu sama dengan 0,0168 dibagi 4 diperoleh sebesar 0,004. Selanjutnya, kita menghitung proporsi kumulatif dari masing-masing komponen utamanya. Nah, untuk kumulatif Y1 itu diperoleh sebesar 0,924. Karena untuk kumulatif Y1 ini sama saja nilainya dengan proporsi Y1. Sedangkan untuk kumulatif Y2, yaitu proporsi Y1 ditambah dengan proporsi Y2. Diperoleh kumulatif Y2 yaitu sama dengan 0,988. Selanjutnya, untuk nilai kumulatif atau nilai proporsi kumulatif Y3, itu merupakan hasil dari penjumlahan proporsi Y1 ditambah proporsi Y2 ditambah proporsi Y3. Yaitu sama dengan 0,996. Nah, sedangkan untuk kumulatif Y4, itu merupakan penjumlahan dari proporsi Y1 ditambah proporsi Y2 ditambah proporsi Y3 dan ditambah proporsi Y4. Di mana proporsi Y1-nya tadi kita sudah ketahui sebesar 0,924 ditambah 0,064 ditambah 0,08 ditambah 0,004. Sehingga nilai kumulatif Y4 ini yaitu sama dengan 1. Setelah kita menghitung agent value, proporsi, dan kumulatifnya, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut ke tabel sebagai kelengkapan tabelnya sebagai berikut ini.
Selanjutnya kita ke bagian pertanyaan yang B, yaitu apakah satu komponen utama yang digunakan sudah cukup? Jawabannya ya, sudah cukup, karena telah menjelaskan 92,4% dari keragaman data. Nah, nilai 92,4% ini kita lihat dari nilai kumulatif komponen yang pertama, yang mana nilai kumulatifnya ini sudah lebih dari 0,8, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu komponen utama saja sudah cukup gitu. Kita juga bisa melihat dari nilai agent value-nya, yang mana untuk komponen utama pertama, yaitu Y1, nilai agent value-nya ini lebih dari 1. Sedangkan ketika komponen utamanya 2, itu nilai agent-nya sudah kurang dari 1. Jadi sudah tidak memenuhi, yang memenuhi hanya komponen utama pertama aja. Jadi, satu komponen utama itu sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan bagian C, yaitu hitung korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel asal. Nah, di sini kita hanya diminta menghitung korelasi dari komponen utama pertama. Yang mana rumusnya itu yaitu RY1, XI sama dengan A1I dikali akar dari lambda 1. Kenapa di sini lambda 1? Karena pada soal pun ditanyakan komponen utama pertama. Dan tadi kita mengambil satu komponen utama saja sudah cukup, sehingga di sini yang kita masukkan dalam rumus yaitu lambda 1. Nah, yang pertama kita menghitung korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel X1, yang mana A11 dikali akar dari lambda 1 sama dengan 0,494. 0,494 ini diperoleh dari sini. Nah, yang ini A11 dikali akar lambda 1 yaitu 3,6961. Diperoleh nilai korelasi untuk komponen utama pertama dengan variabel X1 sebesar 0,949. Kemudian, nilai korelasi untuk komponen utama pertama dengan variabel X2 sama dengan A12 dikali lambda 1. Untuk A12, yaitu sebesar 0,507 dikali akar lambda 1 atau akar 3,6961 diperoleh nilai korelasi komponen utama pertama dengan variabel X2 yaitu sebesar 0,974. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan nilai korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel X3, kemudian dengan variabel X4. Di sini kita sesuaikan saja untuk A11, A12, A13, A14, itu kita bisa melihat dari nilai yang sudah diperoleh pada nomor sebelumnya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Untuk data pada soal nomor 2, akan dilakukan analisis faktor dengan metode komponen utama. Yang soal bagian A, pertanyaannya dengan berdasarkan hasil pada nomor 2, lengkapi communality dan unik dari loading faktor yang tidak dirotasi berikut ini. Yang pertama kita coba menghitung nilai komunalitas atau communality dari variabel X1 sampai variabel X4. Untuk communality X1, yaitu nilai kuadrat daripada korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel X1, yaitu communality X1 sama dengan 0,949 kuadrat sama dengan 0,901.
Kemudian commonality X2 merupakan akar kuadrat dari nilai korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel X2 yaitu 0,974. Jadi untuk commonality X2 ini 0,974 dikuadratkan, diperoleh yaitu sebesar 0,949. Kemudian commonality X3 itu akar kuadrat dari korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel X3. Jadi 0,978 dikuadratkan dan diperoleh hasil 0,957. Lalu untuk commonality X4, itu merupakan akar kuadrat dari nilai korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel X4, 0,943, kemudian dikuadratkan, diperoleh hasil untuk commonality X4 sebesar 0,89. Setelah kita mendapatkan nilai komunalitas, kita dapat melakukan perhitungan untuk nilai faktor uniknya, di mana untuk nilai faktor unik variabel itu dengan cara 1 dikurang nilai komunalitasnya. Jadi untuk nilai unik X1 itu 1 dikurang nilai komunality X1 atau 1 dikurang 0,949 kuadrat. Tadi kita sudah peroleh nilai dari 0,949 kuadrat ini sama dengan 0,901. Jadi sebetulnya di sini bisa langsung aja 1 dikurang 0,901 sama dengan 0,009. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung nilai unik daripada variabel X2 yaitu 1 dikurang nilai komunalitas X2. Atau ini 1 dikurang ini 0,949 sama dengan 0,051. Kemudian untuk nilai unik X2 itu sama dengan 1 dikurang nilai komunalitas dari X3. Kita sudah ketahui untuk nilai komunality X3 itu sebesar 0,957, sehingga nilai unik X3 yaitu 1 dikurang 0,957. Ini hasilnya 0,957 dan diperoleh nilai unik untuk variabel X3 yaitu sebesar 0,043. Dan yang terakhir yaitu nilai unik daripada X4 itu sama dengan 1 dikurang 0,943 yang dikuadratkan, atau ini merupakan 1 dikurang 0,89, itu sama dengan 0,11. Nah, nilai-nilai komunalitas dan unik yang sudah kita peroleh tadi dapat kita masukkan ke dalam tabel untuk kelengkapannya. Seperti berikut ini. Ini tabel yang sudah kita lengkapi dengan nilai commonality dan nilai unik yang sudah diperoleh tadi. Nah, selanjutnya kita ke bagian B. Gambarkan diagram jalur dari model analisis faktor berdasarkan hasil butir A. Untuk diagram jalur dari model analisis faktor, itu secara umum sama seperti yang ada di gambar depan ini, di mana di sini kita tuliskan dulu faktor umum, karena ada faktor umum, kemudian variabel, dan ada faktor unik. Di mana untuk faktor umumnya ini yaitu F1. Kenapa hanya F1? Karena tadi kita peroleh komponen utama yang kita ambil yaitu hanya komponen utama pertama. Jadi hanya ada 1. Itu merupakan faktor umumnya panjang tulang lengan. Untuk variabelnya kita punya 4, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Dimana ini artinya untuk faktor umum F1, panjang tulang lengan, berkontribusi terhadap variabel X1 sebesar 0,949. F1 berkontribusi 0,974 terhadap X2, kemudian F1 berkontribusi sebesar 0,978 terhadap X3, dan F1 berkontribusi sebesar 0,943 terhadap X4. Nah, di samping faktor umum tadi, ada juga faktor unik
yang tidak dapat dijelaskan. Yang mana ini juga memberikan kontribusi terhadap variabel X1, X2, X3, X4. Yang mana untuk faktor unik yang pertama, itu berkontribusi sebesar 0,099 terhadap variabel X1. Kemudian faktor unik kedua, itu berkontribusi sebesar 0,051 terhadap X2. Untuk faktor unik ketiga, itu berkontribusi sebesar 0,043 terhadap X3, dan faktor unik keempat berkontribusi sebesar 0,11 terhadap X4. Yang mana nilai-nilai ini bisa teman-teman lihat dari tabel pada bagian A yang ini. Untuk F1 ini, besaran nilai kontribusinya dapat dilihat dari nilai-nilai ini, atau yang tadi kita peroleh dari korelasi antara komponen utama pertama dengan variabel asal. Ini untuk nilai F1-nya untuk masing-masing variabel. Kemudian untuk besaran kontribusi variabel unik juga kita sudah dapatkan dari tabel sebelumnya. Jadi untuk diagram jalur dari model analisis faktor, hasil bagian A tadi adalah sebagai berikut. Ini untuk gambaran secara umumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.